Hai teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang awal penjajahan Indonesia sampai perumusan dasar negara ditetapkan. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun kalian juga harus tahu bahwa sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami masa-masa yang buruk. Tetapi, ada banyak nilai yang berharga dari peristiwa tersebut. Indonesia telah dijajah oleh pasukan Belanda selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Kedatangan Belanda ke Nusantara dan pergi ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Nah, kedatangan Belanda ini bukan hanya untuk menjajah, tetapi juga untuk mengambil rempah-rempah. Lalu Belanda menjalani kegiatan perdagangan selama puluhan hingga ratusan tahun di Nusantara. Indonesia telah dijajah oleh pasukan Belanda selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Kedatangan Belanda ke Nusantara dan pergi ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Nah, kedatangan Belanda ini bukan hanya untuk menjajah, tetapi juga untuk mengambil rempah-rempah. Lalu Belanda menjalani kegiatan perdagangan selama puluhan hingga ratusan tahun di Nusantara. Kemudian beberapa tahun di saat Belanda masih menjajah Nusantara, Jepang mulai menjajah Nusantara pada tahun 1942. Jepang memiliki tujuan yang sama terhadap rakyat Nusantara, yaitu mengambil rempah-rempah yang dimiliki oleh negara kita. Tetapi tahukah kalian? Di masa penjajahan Jepang, rakyat Nusantara mengakui bahwa penjajahan Jepang lebih mengenaskan daripada penjajahan Belanda. Dikarenakan para prajurit serta militer Jepang telah merenggut banyak kehormatan para wanita Indonesia, sehingga merasa menderita dan sangat menyedihkan. Jadi teman-teman, dikarenakan adanya peristiwa itu, seorang pahlawan wanita yang berasal dari Nusantara yang bernama Raden Ajeng Kartini pernah berkata, "Habis gelap, terbitlah terang." Yang dimana kata tersebut diambil untuk memotivasi para wanita di Indonesia untuk menjadi tangguh dan pemberani. Pada tanggal 29 April tahun 1945 merupakan awal mula BPUPKI berdiri, yang dipimpin oleh Rajiman Wedyodiningrat dan diwakili oleh Ichiban Ase. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa diwakili oleh pihak Jepang? Nah, jawabannya karena pihak Jepang ingin mengawasi pergerakan Indonesia semasa itu. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Mereka saling mengusulkan berbagai pendapat serta unsur sebagai isi dari dasar negara tersebut. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Kemudian Soekarno mengatakan bahwa Pancasila terdiri dari kata panca, yang artinya 5, dan sila, yang memiliki arti asas. Setelah itu, Hari Pancasila ditetapkan pada setiap tanggal 1 Juni hingga saat ini. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a